Halo guys, balik lagi bersama gua Clyde di sini dan di sini untuk hari ini gua mau sharing tentang em, meta-meta kali ini gimana sih, hero-hero apa sih yang bagus dan gimana kita bisa memanfaatkan hero-hero tersebut. Jadi mungkin sekarang lagi di masa transisi ya, jadi hero-hero yang bakal gua bahas adalah hero-hero di patch sebelum Khalid gitu. Jadi Khalid nggak akan gua bahas di sini. Jadi ini patch-patch yang belum masih sebelum ada Khalidnya ya, kenapa ini bakal meta dan sebagainya. Karena Khalid di dunia profesional hanya akan digunakan setelah 2 minggu setelah dia rilis. Jadi sebelum dia 2 minggu kita nggak bisa pakai. Jadi kemungkinan besar meta-meta yang akan kita lihat bahkan di MPL ini akan kira-kira sama seperti ini gitu. Jadi let's check this out. Jadi ini udah gue bikin di sini. Pertama carry yang pertama kita udah tahu yaitu Yi Sun Sin ada di paling atas itu. Kalau bisa lebih atas dari S gue paling atasin gitu. Tapi ya iya jadi Yi Sun Sin adalah carry yang bisa dibilang bagus di early mid game dan late game. Jadi dia bisa farming, nggak perlu farming intensif karena kita tahu setelah bermetanya Yi Sun Sin semua tim melakukan uh, playstyle yang agresif dan di situ Yi Sun Sin jadi bagus banget karena dari level 3 atau bahkan level 4 itu dia udah bisa bunuh orang bahkan sebelum item dan power spike-nya itu ada di Raptor Machete. Jadi dia nggak perlu banyak banget item, hanya perlu item jungle Raptor Machete dan dia udah bisa perang. Tapi perangnya masih harus jaga posisi layaknya seorang marksman karena itu ya itu marksman gitu. Jadi marksman ya emang harus positioning. Pada dasarnya marksman harus positioning. Jadi uniknya adalah dia bisa bertarung dan sambil tarik ulur sehingga bikin musuh kewalahan tentang skillnya, menyebalkan sekali dan kuat sekali. Apalagi sebelum meta kali ini adalah meta assassin, di mana assassin kayak baru masuk langsung dipukul pasifnya Yi Sun Sin 2 kali langsung sekarat. Jadi emang lagi kuat-kuatnya itu Yi Sun Sin di sini. Semua orang memakai Yi Sun Sin, bahkan di rank. Yang kedua adalah kanan kirinya. Menurut gua bahas dulu tentang Hayabusa. Jadi Hayabusa itu seperti natural counter Yi Sun Sin. Jadi di meta kali ini benar-benar sedikit ya carry yang bisa diandalkan, tapi yang sering banget dilihat adalah match up antara Hayabusa dan juga Yi Sun Sin. Kenapa? Karena Hayabusa sendiri bisa masuk menggunakan ultimate-nya ke dalam Yi Sun Sin. Jadi dia bisa menyerang Yi Sun Sin tanpa harus adu pukul sama Yi Sun Sin-nya. Di situ adalah kesempatan Hayabusa untuk membunuh Yi Sun Sin-nya. Tapi di lain hal, jika Hayabusanya salah shadow atau salah memakai bayangannya itu bisa dipunish habis-habisan sama Yi Sun Sin. Oh ya juga mau mention Yi Sun Sin meta banget juga itu karena dia bisa buka map. Itu udah salah satu faktor paling besarnya karena itu gimana ya, mengubah jalur permainan. Ketika kalian tahu semua posisi musuh ada di mana, kalian bisa mendapatkan suatu objektif dari informasi tersebut gitu. Dan di sini Hayabusa kenapa? Di sini Hayabusa ciri khas bermainnya adalah bermain dengan sangat agresif, di mana dia bisa ke side lane dan langsung membunuh pada level 4. Jadi seperti yang gue bilang karena pola permainan playstyle-nya lagi agresif banget sejak Hisun Sin mulai ada ke dataran, ke surface, ke permukaan, datang ke permukaan tiba-tiba, wah ini hero kuat banget, itu mainnya jadi agresif sekali gitu. Jadi ya meta kali ini adalah meta yang sangat agresif. Di situ Hayabusa datang karena dia pada level 4 bisa dengan gampang membunuh ke side lane-nya kanan kirinya ya, off lane-nya. Jadi di situ Hayabusa di sini reason-nya masih sama, alasannya sama, kenapa dia sangat bagus adalah karena dia bisa perang dari early. Oke,
ke hero carry ketiga yang ada di tier S menurut gua yang ranknya paling atas adalah Roger. Roger ini counter dari dua hero ini, Hayabusa dan juga Hisunsin. Tapi kelemahan Roger adalah dia butuh sedikit item, sedikit lebih banyak item. Jadi ketika Hayabusa atau Hisunsinnya menang dari awal dan snowball atau kayak langsung menginjak-injak bikin gak ada napas ke kalian, Roger gak bisa apa-apa. Tapi begitu sekali mistake dari yang dibuat oleh Hayabusa dan juga Yi Sun-shin-nya, Roger bisa nge-punish, bisa menghukum perbuatan kelalaian, kenondisiplinan dari player tersebut gitu. Jadi Roger harus bermain agresif dari awal karena kalau dia dapat banyak kill dia jadi kuat banget, dia bisa satu kali skill satu yang dalam form serigalanya itu bisa langsung langsung one shot musuhnya gitu. Jadi langsung bunuh musuhnya dalam satu kali pukul. Itu kenapa Roger juga sangat kuat di meta ini. Jadi itulah tiga hero paling kuat menurut gua sekarang untuk carry ya, yaitu adalah Roger, Yi Sun-shin dan juga Hayabusa. Kita turun ke tier A di sini. Kenapa Lancelot di tier A? Sebenarnya Lancelot adalah hero paling cocok untuk bermain agresif karena dia dari awal level 2 level 3 atau bahkan level 2 level 3 level 4 dia itu udah ada damage. Damage-nya tuh berasal dari pasifnya. Jadi untuk ngerusuh, untuk nge-invade sebuah buff itu sangatlah kuat ini untuk menggunakan Lancelot. Tapi kenapa Lancelot di sini sudah tidak menjadi pilihan utama lagi? Karena Lancelot tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Menurut aku pribadi, Lancelot membutuhkan mekanik yang sangat tinggi dan ketika mekanik itu salah itu bisa dihukum habis-habisan dengan musuh. Apalagi kalian dengan meta dalam tanda kutip ini adalah hyper carry atau masukin funneling ya, goldnya semuanya ke Lancelot. Ketika Lancelotnya mati itu akan menjadi pukulan yang berat untuk tim kalian gitu. Jadi Lancelot di sini kecuali kalian benar-benar paham dan fasih dengan Lancelot dan kalian suka gitu, itu tidak disarankan untuk nge-push rank ya karena masih banyak hero yang lebih kuat kayak seperti yang saya bilang Roger bisa langsung one shot Lancelot ketika Lancelotnya salah, Hayabusa juga bisa ulti langsung mati Lancelotnya dan masih banyak counternya seperti Lancelot bisa ke counter oleh Kufra, bahkan Loi gitu atau Veil dan masih banyak hero-hero lainnya di mana dia lumayan gampang untuk kena trap dan mati gitu. Tapi Lancelot yang lincah masih bisa mengguncangkan Line of Dawn di situ. Jadi ini udah preference saja ya, udah tergantung kalian pengennya gimana. Yang kedua Link sebenarnya gue kurang setuju dia di A, tapi nggak ada hero lagi yang di A, jadi kayaknya gue taruh di A aja. Karena secara farming, secara fighting fighting dimension, kayak cara Link masuk ke dalam team fight itu masih bagus sekali kayak. Jadi dia bisa masuk ngesergap langsung assassinate satu atau bahkan bikin satu sekarat banget sehingga nggak bisa team fight terus dia ulti keluar. Itu masih sangat susah ditangkap itu satu. Tapi kelemahannya kenapa dia dari tier S turun ke tier A adalah karena playstyle yang pada meta kali ini semua bermain dengan secara agresif seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi sehingga Link kemungkinan dirusuh buff-nya sangat sangat tinggi. Di sini Link adalah hero yang blue buff dependent. Jadi dia sangat ketergantungan dengan blue buff sehingga uh, ketika dirusuh dan linknya blue buff hampir 80% keefektifan link akan turun dan akan berkurang sangat drastis. Di sini makanya ini bukan menjadi pilihan yang utama karena kalian nggak mau punya carry yang ketika nggak ada biru selama 2 menit nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sangat membuang waktu dan mungkin kalian bahkan udah kalah gamenya ketika 2 menit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Kedua saya ada taruh ini di antara A dan B ya ini ya satu setengah ya di tengah-tengah lah bisa dibilang dia di tengah-tengah antara A dan B itu kenapa Kimi counter dari Yi Sun Shin sekarang kalian bisa tahu dari match kemarin ada
Onyx ya. Oh ya, Onyx menggunakan Kimi melawan EVOS Legends pada Mythal. Jadi Kimi ini kenapa bisa mengcounter Yi Sun Sin? Alasannya gampang ya. Jadi Kimi outrange Yi Sun Sin. Outrange itu apa? Outrange itu menang range ya. Jadi dia lebih jauh nembaknya daripada Yi Sun Sin ya. Mau Yi Sun Sin yang ngedash ke depan, Kiminya tinggal tinggal ngedash mundur juga. Jadi Yi Sun Sinnya nggak akan susah banget untuk mencapai Kiminya tersebut. Dengan formasi dan komposisi yang benar dalam satu tim, Kimi bisa menjadi monster juga gitu. Apalagi uh, ketika udah mulai mid game. Jadi kelemahannya Kimi kenapa dia gue golongin A atau B itu adalah di tengah-tengah A atau B adalah karena dia masih butuh farm. Farm itu sangat bergantung menjadi bisa dibilang jadi pasif ya. Karena keagresifan akan berkurang di early game. Kimi nggak bisa ngapa-ngapain dan itu bisa menjadi makanan untuk kayak Roger atau Hayabusa atau bahkan di Sun Sin itu sendiri. Jadi tapi mulai mid game dan late game itu adalah sesuatu yang kuat. Kimi bisa nge-kite atau tarik ulur uh, perangnya dan bagus untuk perang yang jangka yang lebih lama. Jadi untuk melawan all in composition atau komposisi all in itu maksudnya adalah masuk semuanya, keluarin semua skill yang ada. Setelah semua skill ada, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu all in composition, tapi power spike dari all innya itu sangat besar ya. Nah, di situ Kimi Kimi akan lumayan kewalahan, tapi ketika kalian bisa meredam all in itu dari komposisi musuh, Kimi bakal bisa ngedamage berjuta-juta kali. Dan kenapa Kimi masih bisa dibilang tergolong A? Karena dia bisa mengarahkan tembakannya ya. Jadi kenapa di sini sebenarnya Kimi itu sangat mirip sama Granger. Jadi kenapa Kimi lebih atas dari Granger cuman adalah karena meta sekarang bermain agresif satu, kedua adalah eh, assassin ya. Jadi kayak pemain assassin kan lincah-lincah kanan kiri depan belakang ya gitu. Jadi Kimi bisa mengarahkan tembakannya atau damage terbesarnya itu dari untuk ke arah assassin tersebut. Sedangkan Granger ketika skill satunya keluar itu bisa menjadi titik balik untuk Granger sendiri karena assassinnya bisa ngegocek skill satunya dan dia Grangernya bisa mati gitu. Jadi ya terus adalah kita turun ke B lagi ke tier B di mana ada Kari dan Granger. Kari ini masih situasional karena Kari bisa dipakai jika melawan offline-offline yang keras seperti kayak Uranus uh, dan juga yang lainnya. Nah, di sini sangat situasional. Kenapa? Kari seperti biasa marksman butuh, alasannya simple, marksman butuh farming dan sekarang mainnya agresif. Walaupun Kari bisa agresif di awal, tetap dia butuh dua item yaitu Raptor dan juga Endless, dan di situ gamenya udah sulit biasanya ya kalau untuk menahan Kari untuk yang farming intensif seperti apalagi Cloud gitu ya. Makanya saya taruh Cloud di C itu karena alasan itu. Granger bisa rusuh di awal, tapi seperti biasa tim fight dari koordinasi tim fight dia sangat susah karena sekarang tim fightnya itu dari berbagai sudut gitu sejak Lui keluar. Oke, terus kita ke offlane. Di sini offlane kenapa gua nggak kasih Uranus di sini? Kenapa? Karena Uranus S plus ya. Saya nggak mungkin saya bikin satu satu tier hanya untuk satu hero. Jadi saya nggak taruh aja. Jadi Uranus S plus guys. Kenapa alasannya? Alasannya adalah satu, dia mungkin di laning phase-nya selalu kalah ya, banyak counter sekarang kayak ada Esmeralda, ada Dirot atau bahkan ada apapun yang bisa nggak counter dia gitu. Tapi setelah level 4 Uranus itu jadi dewa, beneran jadi Tuhan gitu. Jadi dia tuh benar-benar menguasai Land of Dawn sesuka hatinya gitu. Jadi dia bisa maju-maju, ngezoning backline-nya musuh seperti support-supportnya atau bahkan MM-nya kayak Kimi gitu, itu bisa ditempelin sama dia sampai mati gitu. Itu bahkan cuma level 4 dan apalagi ketika nanti udah mulai ke mid game ketika dia mulai ada damage itu benar-benar gila banget. Jadi Uranus number one di sini di offline di atas ya, di atas nggak bahkan nggak kelihatan tuh saking tingginya levelnya. Nah,
Oke, kita udah bahas Uranus ya. Jadi kita turun sekarang kastanya dari S plus jadi S plus turun ke S. Kita ke S yaitu sekarang adalah meta Balmond. Balmond sangatlah kuat setelah patch terakhir. Jadi patch terakhir itu apa yang bikin dia kuat? Balmond adalah patch terakhirnya ketika dia muter, setiap gesekan muternya kena ke targetnya berkali-kali gitu, itu damage-nya nambah. Jadi kalau misalnya kalian kena Balmond, dia lagi muter, kalian kena gesek 3 kali, itu damage-nya naik dari 2 kali, dari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah itu damage-nya amplified ya, jadi bertambah gitu. Sehingga Balmond memiliki sustain atau lifesteal yang kencang ketika bikin Bloodlust ataupun menggunakan Festival of Blood emblem ya dari sisi fighter tersebut. Jadi dia di creep aja bisa nambah darahnya cukup lumayan banyak karena dia bisa lifesteal dari damage-nya yang makin lama makin besar. Oke, di sini juga ada Tamus. Tamus masih seperti biasa, masih tidak berubah dari meta yang lama. Kita meta agresif. Offline-offline yang dibutuhkan adalah yang bisa datang dan rusuh bareng tiga yang ada di tengah. Jadi Balmond ketemu kriteria itu, Tamus juga ketemu kriteria itu karena dia bisa motong dan juga kuat pada level 2 sangat kuat, bahkan bisa solo kill 2 orang 3 orang. Itu benar-benar gila untuk seorang Tamus. Jadi kriteria offline-nya adalah yang bisa clear cepet itu satu, terus yang kedua adalah yang bisa gabung dari early game ya. Oke, jadi di sini Balmond bisa datang level 1, Tamus level 1, level 2 kuat, Balmond level 1, level 2 kuat. Juga Hilda di sini dengan alasan yang sama, dia bisa menangin lane dengan gampangnya ya. Jadi skill 2-nya itu ditambahin damage-nya sekarang di last patch gitu, dan itu uh, bikin Hilda bisa nyicil musuhnya dengan cara main yang spesifik. Jadi cara mainnya nggak boleh nge-clear ya guys. Jadi kalau kalian nge-clear udah pasti kalah, fix kalah. Jadi kalian ambil cara mainnya adalah ngambil skill 2-nya dulu terlebih dahulu di Hilda, terus kalian menuju ke bush-bushnya, ke rumput-rumputnya yang paling dekat dengan musuh, sehingga ketika musuhnya mau clear lane kalian pukul orangnya, bukan pukul minionnya. Jadi ketika kali dia mau clear wave, kalian pukul orangnya dan dia kemungkinan besar sekalat, dan kalian nggak ketika kalian udah menang wave kayak gitu, musuh udah sekarat, kita masih nggak kenapa-napa, kalian tinggal nggak usah clear wave-nya, karena kalau kita clear wave-nya berarti minion bakal masuk ke musuh dan musuh bakal mendapatkan EXP atau levelnya. Jadi ketika kalian sudah bonyokin musuhnya, kalian zoning aja. Jadi kalian di depan creepnya udah berdiri aja, ngeledek-ngeledek gitu kan. Mau stiker-stiker juga terserah. Aduh, jadi ngajarin ya kabar dari maaf, maaf. Tapi ya kira-kira begitu. Dan kenapa Hilda jadi bagus adalah karena pasifnya di rumput diubah menjadi armor ya. Jadi dia regennya dikurangin. Regennya tuh kayak nggak langsung nyala, tapi jadi armor, jadi shield itu. Nah, apa yang membedakan adalah regennya tetap ada setelah Hilda berdiri beberapa lama di dalam rumput, tapi nggak langsung nge-heal ketika masuk rumput, tapi ada kayak armornya gitu, kayak ada shieldnya juga gitu. Jadi lebih tebal. Kedua ada Xbox, seperti biasa Xbox juga lane dominator, jadi kayak dia penguasa lane, bisa ngecicil-cicil lane, dan level satunya udah kuat. Jadi kalau mau ngerusuh bareng adalah juga udah kuat banget gitu. Dan salah satu ciri khasnya adalah ketika mau secure turtle atau lord, dia bisa menggunakan ultimate-nya. Itu kenapa dia objektif objektif hero banget ya. Jadi kayak misalnya mau secure turret nih, turret 2, musuhnya datang, dia tinggal pakai skill 2 ulti, set maju ke depan, musuhnya udah takut semua kan, nggak mau ada yang kena ledakannya, dapat secure tower 1, dapat turret gitu kan gratis, nggak bakal kenapa-napa gitu kan. Oke, terus di sini ada Baxia. Baxia kenapa ada di situ? Karena alasannya
Dia bisa nge-counter dan juga early level 1-nya juga kuat ya. Dia bisa nge-counter Tamus, Uranus di level 1 atau bahkan Esmeralda. Di sini Esmeralda. Oke. Dan jadi Baxia bisa rotasi dengan cepat juga dan menggunakan skill satunya dengan sangat cepat. Jadi dia bisa berotasi seenak jidatnya dia. Bisa balik kesannya kayak Fanny sih sebenarnya. Kayak Fanny zaman dulu ya. Jadi dia clear-nya mungkin lebih lama. Skill 2 cuman dari berdasarkan skill 2 dan pas dari apa sih dari emblemnya ya, dari emblemnya. Terus ya udah, kalau udah itu kenapa? Nggak kenapa-napa. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa dipukulin aja minionnya. Nah, di situ pada saat itulah eh, tapi dia ada punya keunikan ya, itu dia bisa ngejer dengan menggunakan skill satunya. Nah, itu. Itulah kenapa. Tunggu sebentar guys, saya tambahin Esmeralda dah biar nggak pada protes ya. Nah, oke. Oke. Oke, jadi gini, terus next, kenapa Yujo nggak tier S? Padahal hero-nya nyebelin banget. Salah satu alasan Yuzong kenapa nggak tier S adalah dia scaling ya, atau dia butuh item, atau dia butuh level. Jadi level 1, level 2, level 3-nya tuh bener-bener lemah dan bisa menjadi makanan empuk untuk seperti Hayabusa, Yisunsin dan juga Roger. Tiga yang dari tengah ngegeng ke dia itu ini benar-benar makanan empuk. Dan ketika Yuzong ini tidak bisa ngapa-ngapain di lane dan gagal di lane, dia akan kesulitan karena dia akan mati lebih banyak. Kenapa dia akan mati lebih banyak? Karena dia harus pakai naganya dan masuk ke tengah-tengah kumpulan orang dan mengacaukan tim fight-nya. Itu adalah tugas dia kan. Nah, tapi ketika dia mengacaukan tim fight itu, dia nggak ada item dan dia nggak punya ketebalan itu. Dia kalah level, musuhnya lebih jadi, sehingga kemungkinan besar matinya akan lebih banyak gitu. Itulah salah satu alasan kenapa Yuzong gua nggak taruh tier S, karena masih banyak cara untuk melawannya Yuzong gitu. Ketika dia naga, kita tarik ulur mundur sampai dia berubah jadi manusia lagi gitu. Seperti itulah kira-kira kenapa Yuzong nggak di tier S ya. Dan yang nextnya adalah Gatot Kaca. Kenapa Gatot Kaca menjadi sangat populer? Karena ketika patch terakhir itu bukan patch revampnya pasif Gatot Kaca ya. Jadi patch terakhir itu adalah di mana pasifnya Gatot Kaca menjadi memiliki lifesteal dan itu membuat Gatot Kaca menjadi sangat susah dibunuh. Kenapa? Karena ketika kalian mempunyai item seperti sayap, sayap mempunyai lifesteal. Jadi jadi Gatot Kaca udah mempunyai lifesteal dari pasifnya, plus item sayap yang mempunyai tambahan lifesteal, dia akan bertahan sangat lama dengan menyebalkan ya, karena dia ada sisi dari skill 2-nya dan juga dia susah mati. Jadi dia bisa bertahan sampai teman-temannya datang ke tempatnya dia itu sendiri gitu. Jadi ya jangan berlama-lama, itu basically apa yang Gatot kerjakan, dan ini bisa nge-counter kayak dia bisa datang lebih cepat sama seperti Baxia dengan menggunakan ultimate-nya. Dia clear-nya cukup cepat, lebih cepat dari Baxia, tapi kadang-kadang kalau berlawan Balmon atau Tamus akan tetap kalah lane gitu, tetap kalah clear. Tapi di sini Gatot bisa langsung ultimate datang atau untuk ngejar ya, untuk tetap gabung sama teman-temannya. Kedua adalah Jowhead. Jowhead seperti biasa adalah lane dominator, tapi kita bisa bandingin dulu itu adalah Jowhead dengan Chow. Kenapa Jowhead dan Chow dulu setara, sekarang kenapa Jowhead di atas Chow gitu kan? Di sini hanya satu sih alasannya. Alasannya adalah karena Jowhead bisa lebih galak di level satunya, sedangkan Chow butuh item ya. Dia butuh beberapa item untuk menjadi lebih galak gitu. Karena dia tipis banget ketika bermain di offlane, assassin kan. Jadi dia uh, ketika membantu ngerusuh, dia kemungkinan besar akan bonyok dan harus pulang atau bahkan mati gitu. Sedangkan Jawhead ini sendiri dia mempunyai sisi dan juga damage yang sangat tinggi di level 1 level 2, sehingga dia bisa 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 bertahan lah, dan juga ngebantu damage yang cukup besar untuk di early-nya gitu. Kenapa Jawhead sekarang di atas Chow ya.
Oke, kita lanjut. Itu udah Jawhead sama Chow. Sekarang Masha. Lanjut ke Masha. Masha pernah meta kemarin itu sebentar aja ya, tapi nampaknya pernah menjadi salah satu offlaner terkuat. Tetapi butuh item. Jadi 1, 2, 3 ini Masha, Lunox. Lunox itu untuk nge-counter Esmeralda dan juga yang tebal-tebal seperti Tamus itu bisa tembus. 1, 2, 3, 4 itu butuh item. Jadi Masha, Lunox, Esmeralda, dan juga Alice butuh item untuk efektif. Jadi begitu Esmeraldanya di geng abis-abisan di early dan dia gagal, sudah kelar gamenya karena dia udah nggak bakalan guna. Ini 4 itu begitu kira-kira. Tapi masih ada comeback potensial ya, nggak bilang bahwa itu nggak bisa comeback. Jadi tapi kemungkinan besarnya dia akan nggak berguna selama beberapa menit ke depan itu sangatlah tinggi. Dan Popolan Kupa sama Leomord terlalu butuh item seperti biasa kita udah tahu. Dan Angela, kenapa Angela gua taruh C? Karena Angela terlalu spesifik ya dan cara mainnya terlalu spesifik karena jika cara bermainnya salah sedikit itu akan bisa udah rusak banget gamenya. Kayak misalnya contoh penggunaan Ultimate Angela yang pertama itu bikin dia ninggalin lane dia kan. Jadi dia ultimate, terus dia udah ultimate, ternyata temennya nggak siap dan nggak dapetin apa-apa. Di situ lane-nya itu bakal jadi free farm untuk offlane musuh, sehingga chance buat offlane musuh ngebantai-bantai kita tuh lebih tinggi. Dan itu kenapa Angela gue taruh di C. Karena terlalu risky untuk bermain itu, terlalu beresiko. Oke, sudah carry offline, sekarang kita bahas ke support. Jadi ini benar-benar baru, ini juga penemuan baru buat gua. Selena kembali ke meta karena sangat level satunya mungkin lemah, tapi ketika dia menyentuh level 2 impact-nya tuh jadi lebih tinggi kayak power spike ya. Dari kayak tadinya tuh di sini titiknya mungkin terus tiba-tiba langsung naik terus ke sini kayak naiknya tuh tinggi banget gitu kalau dia bayangkan di grafik ya. Loncat tinggi. Jadi Selena ini bagus buat ngerusuh-rusuh, eh mainnya agresif bisa. Jadi ini adalah salah satu support yang paling annoying yang ada di game karena ketika lu kena panah lu bisa instan mati gitu kan karena di solo kill oleh seorang support. Jadi jadi ya itu cukup menyebalkan jadi kayak bisa mancing purify kalian juga. Jadi itu annoying lah as a support. Terus Farsa kedua adalah Farsa. Farsa itu sebenarnya late game hero ya. Kalau melihat item kita bisa ngelihat dia tuh bisa balikin gamenya sendirian ya. Walaupun carry-nya gagal, offlane-nya gagal, tapi dia sebagai support kalau dia farmnya tajir dan banyak kill, dia bisa ngebalikin gamenya sendirian gitu. Jadi kayak misalnya kita udah tinggal inhibitor turret, mereka mau nge-push, mereka bisa bonyok atau bahkan bisa mati oleh ultinya Farsa tersebut gitu. Jadi Farsa salah satu god tier juga karena hal tersebut damage-nya tinggi, dari early game udah bisa pakai skill 1, skill 2-nya bisa nge-CC musuh, bisa bantu buat ngerusuh sehingga sehingga Farsa menjadikan hero support yang baik dari early game sampai juga late game. Yang kedua ada Kagura, ketiga maksud gua ada Kagura, di mana Kagura sebenarnya juga bisa ditergolong late game hero ya kayak Farsa, tapi dia butuh power spike-nya tuh di level 4 sama kayak Farsa, tapi dia payungnya tuh bisa buka-buka map. Jadi dia misalnya ketika tanknya lagi ngegeng dan tank dan carry-nya lagi ngegeng ke arah samping ke side lane-nya gitu kan. Dia bisa tahu posisi musuh dengan cara nahan river dengan lempar payungnya doang gitu. Jadi dia juga gesit, punya skill 2-nya juga, punya escape ya, abilities kalau kena CC nggak pengaruh, dia bisa langsung kabur begitu aja, flee. Sehingga ini menjadikan hero support yang susah mati apalagi dipegang oleh pemegang Kagura yang benar-benar handal seperti kayak siapa main Kagura support Drian, Rainbow itu benar-benar sangat sulit untuk nangkap dia dan bahkan impact yang diberikan oleh seorang Kagura pun benar-benar gila.
Oke, kita turun ke tier A, itu ada hero-hero baru, yaitu pertama adalah Cyclops. Cyclops kenapa bagus? Jadi di patch terakhir skill 2-nya ditambahin damage-nya dan range-nya dijauhin. Di situ membuat Cyclops menjadi viable karena uh, hero-hero hero-hero offlane ini kan tipikalnya melee ya. Jadi kayak Hilda, Tamus, bukan Xbox, hitungannya kayak range, Balmond ini bisa ke-punish abis-abisan kalau dia maju. Tipe-tipe kayak Chow atau bahkan Gatot itu ketika udah masuk dia kan harus kabur ya, harus menebein semuanya. Tapi karena ada Cyclops ini dia bisa kunci pakai ultinya dan nge-punish itu Gatot karena skill 2 skill satunya bener-bener sakit. Terus seperti biasa kita tahu di rank juga banyak Loi player itu sangat sakit ya untuk pasifnya itu ditambahin damage-nya itu di skill satunya range-nya dibesarin, damage pasifnya digedein itu pada 2 patch yang lalu dan sampai sekarang masih bagus dan dia mempunyai abilitas untuk uh, ngegeng dengan sangat baik ya dengan menggunakan ultimate-nya sangat tidak ada ketahuan di mana dia berada. Jadi dia bisa ada di mana-mana, di dimensi team fight-nya tuh jadi berubah ya. Karena misalnya team fight depan-depanan tiba-tiba tiba-tiba ada yang dari belakang karena dia ada ngirim seseorang ke belakang gitu. Jadi kita sekarang harus lebih aware, lebih sadar akan sekitar kita karena mereka bisa ada di mana-mana. Terus Veil, kenapa Veil ini menjadi salah satu support tier A itu adalah karena dia bisa solo kill carry sendirian ya. Kalau dia udah mempunyai item di level 6 atau level 8 itu dia jeleknya tuh nggak bisa rusuh di awal. Di awal tuh dia benar-benar sangat pasif. Jadi makanya itu kenapa dia nggak tier S. Tapi ketika dia udah mendapatkan level 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 6 6 ya, 6 ya, level 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 6 karena level 4 itu biasa kalian ngambil tornado terbang, terus level 6-nya itu baru ngambil ultimate-nya yang merah ya. Jadi itu udah bisa sekali komodo. Skill 2 ulti skill 1 mati fix. Itu damage-nya udah gede banget gitu. Nah, ketika late game ketika dia udah mempunyai item, dia bisa nge-trap atau dia diem aja di bush. Ketika misalnya carry-nya ada yang kepancing dan lewat, dia bisa langsung satu kali combo dan carry-nya bisa mati, itu bisa mengubah jalannya permainan, bisa comeback. Jadi mengapa itu kenapa sangat besar value atau nilai dari seorang Veil ini. Jadi ketiga adalah kita turun ke B adalah Valir. Kenapa Valir turun jauh dari patch sebelumnya yang bisa dibilang uh, sangat berarti? Kak, tapi kan uh, kita kan sekarang playstyle-nya rusuh. Bagus dong sebenarnya pakai Valir. Iya betul bagus. Tapi ketika kalian gagal, Valir ini banyak counternya. Seperti contohnya Farsa, Kagura, uh, Veil juga merupakan counternya. Atau yang jarak jauh, seperti Cecilion juga bahkan, itu adalah counter dari seorang Valir. Jadi ketika Valirnya gagal di early game-nya, kayak udah agresif pun ketika ke mid gamenya mulai turun power spike-nya dia mulai nggak berguna karena dia nggak bergunanya tuh dalam artian bukan impact-nya ya tapi kegunaannya karena support-support yang seperti musuh yang punya ini kayak Kagura atau Farsa kalau ngelawan ini udah naik ke tingkat keefektifannya. Sedangkan tingkat keefektifan Valir itu di level 1 sampai 4. Jadi ketika ketika sudah melalui fase tersebut dan nggak dapat banyak hal dari menggunakan Valir ini sendiri, itu gamenya bakal menjadi berat banget gitu. Jadi apalagi untuk defense, untuk apa Valer tuh nggak bisa ngapa-ngapain, positioningnya harus dijaga, skillnya juga lemparnya bisa ke blok minion gitu-gitu. Jadi positioningnya benar-benar sulit dan untuk untuk chance ada untuk snowballnya dan bermain agresif ada, tetapi ketika gagal itu akan menjadi rusak gamenya kemungkinan besar. Kedua ada gue taruh Lunox di sini karena ada beberapa player yang emang main Lunox seperti contohnya Rexy. Rexy itu pemain mid ya dulu sebelumnya. Jadi dia
bisa bermain Lunox gitu. Lunox ini bisa ngebait untuk mengeluarkan semua skillnya ke dia, lalu dia bisa menggunakan kuningnya untuk kabur, dan di situ ketika udah di-commit dan dianya nggak mati, temen-temennya bisa ngebantu. Dan dia juga punya burst damage dari ungunya ya, yang benar-benar sakit. Jadi butuh item seperti biasa. Ini 1, 2, 3, 4 butuh item ini. Sama ini 5. Oke, support udah kelar dibahas. Sekarang kita balik ke tank. Jadi tank paling OP sekarang sedunia adalah Popolen Kupa. Kenapa sebenarnya kalau ini hero seimba itu kenapa nggak ditaruh di S plus kayak Uranus? Alasannya adalah Popolen Kupa masih ada counternya. Jadi Popolen Kupa tuh susah berlawan seperti Varsa, Cecilion, atau yang jaraknya dari jauh-jauh itu bisa ngeburst damage-nya dia gitu. Tapi secara keseluruhan walaupun di counter kayak gitu pun Popol and Kupa masih menyebalkan dengan anjingnya, dengan ultimate anjingnya, dengan trapnya. Kalian bisa nggak gerak sama sekali ketika udah digigit gitu. Apalagi pemain Popol and Kupa yang sudah handal ya. Jadi Popol and Kupa tier nomor 1. Kedua adalah ada Atlas. Di sini Atlas bisa dibilang bagus. Kenapa? Karena dia nggak gampang mati karena ada skill 2-nya buat kabur, tembus tembok kan. Terus ultimate-nya yang bisa menjadi game changing sisinya. Itu bisa combo dengan supportnya, dan itu bisa bikin gamenya terbalik ya. Cuman menang team fight-nya dengan sangat mudah, nangkepnya juga dengan sangat mudah. Tapi kelemahan Atlas adalah dia butuh level 4. Dia sebelum level 4 kurang berguna. Berbanding terbalik dengan Kufra, di mana Kufra dari level 1 level 2-nya aja udah berguna sangat, karena ketika level 1 kalian biasa ngambil bouncing ball, dan bouncing ball akan sangat sakit itu untuk di early game-nya untuk musuh, sehingga bisa bonyokin musuh, kita bisa bermain dengan secara lebih agresif. Oke, terus ke berikutnya adalah Baxia. Baxia kita tahu frontliner tebel, bisa bisa nebein apapun, rotasi cepat, bisa ngegeng. Tuh, Jawhead punya CC, tahu kita nge-trap, bisa ngelempar balik, kayak sebenarnya hitungannya jadi kayak 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 Atlas, mini Atlas, karena dia cuma bisa lempar satu ya. Jadi mini Atlas, dia lempar satu ke belakang. Kita tahu Jawhead Tank adalah sesuatu yang bagus. Dari level 1 level 2 dia udah bisa melakukan impact, bahkan bisa mendapatkan first blood ini dengan inisiasi di mid gamenya, dengan di mid, maksudnya bukan di mid game, di mid pada saat pertama kali wave-nya ketemu. Dan kedua, ini yang bisa dibilang unik. Kenapa? Karena belum banyak yang bermain ya. Ini adalah Hilda Tank menggunakan emblem tank yang terakhir. Iya, jadi apa sih namanya emblemnya? Conclusive Blast, ya, menggunakan Conclusive Blast untuk menjadi tambahan damage. Jadi cara mainnya tuh simple banget, bahkan menurut orang itu nggak mungkin menjadikan itu sebagai namanya gameplay ya. Jadi cara mainnya adalah ngikuti musuh kemanapun. Ketika musuh ada di mana, dia ada di mana. Dia urusannya tuh cuman bener-bener dalam tanda kutip ngerusuhin, ngegangguin. Sama kayak Popolen Kupa nyicil. Kalau Popolen Kupa range dia melee, tapi bedanya karena dia saking tebelnya, dia bisa ngedeal damage sangat besar ke musuhnya. Dia bisa ngasih damage yang sangat besar ke musuhnya, sedangkan dia berkurang darahnya tuh sangat sedikit karena dia bisa regen, dan juga ada shield dari di rumput ya. Dan itu bisa sangat berpengaruh untuk rasa aman mereka ketika misalnya mereka lagi ngambil buff merah, ngambil buff biru, terus ada tiba-tiba ada Hilda datang begitu saja, itu benar-benar bikin mereka resah ya, nggak aman gitu. Dan ini sangatlah berguna karena sangatlah tebal. Udah pernah melawan dan udah pernah dicoba, itu benar-benar gila. Jadi kalian bisa mungkin belajar dan mencoba itu hal hal baru tersebut. Dan yang ke B adalah Chow Tank. Chow Tank ini gua kurang suka karena level 1 presence-nya itu kurang kurang ada ya. Jadi level 1 presence-nya tuh untuk clear wave-nya aja susah. Jadi kemungkinan besar kita akan ngalah ngalah wave. Tapi Chow Tank emang butuh level 4 untuk inisiasinya ya. Jadi sehingga kenapa gue taruh di B, karena kita ngerusuh itu bukan di level 4, tapi dari level early, dari level 1, 2, 3. Dari level 1, 2, 3, maaf. Dan itu bakal
lama untuk menunggu Chow ini, dan bahkan udah level 4 pun impact yang diberikan nggak sebesar 6 tank yang di atas ini. Yang kedua adalah high loss. Kenapa high loss? Gue taruh B, sebenarnya level satunya udah kuat banget, tapi melihat support-support sekarang seperti Valir, Cyclops, Eloy, Selena, Vale yang banyak CC yang bisa itu gampang banget untuk ngekite atau tarik ulur high loss. Jadi high lossnya lagi maju, terbang lah, nggak bisa gerak lah, kena kena stun lah, atau kena ketarik-tarik lah oleh Eloy atau terbang gitu kan. Jadi ini high loss jadi gampang di-kite banget, cuman jadi bantalan doang. Walaupun dia ada ultimate yang bisa dibilang sangat menyebalkan, bisa nge-slow musuhnya untuk pas lagi balik, tapi tetap aja gampang banget untuk di-kite. Nah, ini gua taruh Gatot di C karena Gatot butuh item ya seperti yang gua bilang. Jadi memang ada CC skill 2-nya di awal game, tapi untuk mendapatkan ketebalan itu dia butuh item. Jadi sebaiknya lebih bagus ditaruh di offlane. Oke guys, jadi itu semua meta tier list ya, bisa gue bilang. Ini tier-tier list dari meta yang sekarang kalian bisa lihat sendiri di sini. eh, ini sebelum MPL, pre-Khalid, pre-MPL season 6. Jadi yang gue bahas di sini adalah khusus patch yang sekarang gitu. Jadi mungkin kalian bisa melihat dan menjadi wawasan untuk kalian. Dan jangan lupa jika kalian suka video-video seperti ini, kalian like dan juga subscribe video-videonya, video gua. Kalian bisa follow my socials yang ada di bawah di sini, dan kalian juga bisa tanya-tanya DM gua di IG kalau kalian ada pertanyaan tentang meta tier list ini atau bahkan di video-video gue yang sebelumnya. So that's it. Gua Darian Jovan. Gua pamit mohon undur. See you guys in the next video. Bye bye.